Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 35 sampai 36. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk segala yang Kau berikan pada pagi hari ini, napas kehidupan, keselamatan, keberuntungan, kasih setiamu yang berlimpah. Terima kasih Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk hidup dalam kehendak-Mu, hidup dalam pertobatan, hidup memperbaiki kesalahan di masa lalu Tuhan, supaya kami hidup berkenan, tidak bercacat, tidak bicara, tidak bernoda di hadapan-Mu, menjadi pengantin perempuan mempelai Kristus yang siap masuk ke dalam pesta berjalan kau ini anak domba. Terima kasih Tuhan, nama kami selalu terdapat dalam kitab kehidupan di surga. Kami mau Tuhan terus Engkau pakai menjadi alat yang tangguh di tangan-Mu. Jadikan kami Tuhan, hari-hari kami Tuhan, untuk hari-hari Tuhan melakukan kehendak-Mu dan menantikan kedatangan-Mu sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dalam awan kemuliaan Tuhan Yesus di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, haleluya, amin. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang Roma 8 35 sampai 36. Judulnya adalah fokus kepada Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Di sini ayat 35 berkata, siapakah? Ada siapakah? Bicara tentang keadaan atau orang, objek, atau apapun. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Bahwa di sini ada suatu kalimat pertanyaan, siapakah yang akan memisahkan kita, anak-anak Tuhan maksudnya di sini, dari kasih Kristus? Penindasan, ditindas, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ini bicara tentang tantangan-tantangan ya, yang bisa terjadi pada kehidupan kita. Tapi apakah tantangan itu bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak. Ini adalah dari kitab Roma ditulis oleh Rasul Paulus. Kita tahu Paulus dulu orang yang suka menganiaya orang Kristen. Tapi setelah dia bertobat, ya, ditangkap oleh Tuhan, dia menjadi orang yang dikejar-kejar aniaya, maka dia dipenjara. Ya, jadi seperti ada tertulis ayat 36, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Kenapa bisa begitu? Karena memang pada dasarnya iblis tidak menyukai manusia ya. Makanya dibilang oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Dan dia juga menjadi lawannya Tuhan, karena dia memberontak terhadap Tuhan. Dia ingin iblis itu ingin menjadi seperti Tuhan ya, seperti Allah. Makanya dia diusir, dilempar ke dalam dunia, dilempar dari surga ke dunia ini ya. Makanya oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Artinya yang siap-siap mengalami yang tadi, sembelihan itu artinya disembelih, dipotong, dimatikan. Tapi kita baca ayat selanjutnya, inilah janji Tuhan ya, yang dikatakan Paulus dalam kitab Roma, ini termasuk janji Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dalam pertandingan hanya dua ya, hasilnya apakah dia menang atau kalah. Tapi ini janji Tuhan, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kenapa? Lebih daripada orang menang, karena Tuhan yang telah mengasihi kita. Orang yang menang itu adalah orang-orang yang mengikuti aturan ya, dan dia mendesain aturan itu supaya dia bisa
tetap tidak melanggar dan menjadi pemenang. Tapi kita lebih dari orang-orang menang. Artinya apa? Ketika tidak ada aturan yang baku atau ada sesuatu keadaan yang tidak bisa ada solusinya, kita bisa menang. Karena apa? Karena kita bersama Tuhan yang telah menang. Amin. Jadi fokuslah kepada kasih Kristus, pelayanan Kristus. Jadikan hari demi hari kita itu untuk mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Apapun yang terjadi, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan atau keranjangan atau bahaya atau pedang, harus kita maju bersama Tuhan untuk merebut jiwa-jiwa, karena kita lebih dari pemenang. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Kami mau Tuhan, apa yang terjadi, penindasan, kesesakan, penganiayaan, ketelanjangan, kelaparan, bahaya, pedang, tidak bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karena itu janji firman-Mu. Kami percaya Tuhan, ada firman-Mu berkata, oleh karena Engkau kami dalam bahaya maut sepanjang hari, dan kami dianggap sebagai baru bisa melihat. Tetapi janji firman-Mu Tuhan, kami lebih dari pemenang. Aku Yesus dan Engkau ya, oleh karena Engkau ya Tuhan Yesus Kristus yang telah mengasihi kami. Mereka itu dalam hidup kami, dalam hidup daging kami Tuhan, karena firman-Mu telah menjadi daging. Kami fokus kepada Tuhan, firman Tuhan. Kami berjalan bersama Allah Roh Kudus. Teruslah berjalan bersama kami Allah Roh Kudus. Pimpin hidup kami, karena Engkau berjanji Engkau akan menyertai kami sampai pada akhir zaman. Terima kasih Bapa, kami terus menantikan Kau Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi pengantin perempuan maupun anak domba yang suci kudus, tidak meroda, dan layak untuk masuk dalam pesta penjamuan kami anak domba. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.